up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami muliakan para asatid yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus ketua dari Forum Komunikasi Masjid dan Musola FKSMM Al Ustadz Muhammad Hindro SPD SH, serta para pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya muliakan Sohibul Bait Masjid, Ketua BKM Masjid Al Istiqomah, serta para pengurusnya semua yang hadir pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kades kita, Bapak Sugeng Suheri, dan seluruh ketua BKM yang hadir pagi hari ini yang tergabung dalam FKSMM. Tak lupa juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang bertugas pagi ini, Satgas yang sangat luar biasa yang berada di luar sana. Semoga diberikan kesehatan, amin Allahumma amin, Allahumma amin. Dan mungkin ada yang belum saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga semua yang hadir pagi ini dimudahkan segala urusannya, diberikan kelancaran segala rezeki, mencari rezeki yang halal dan thayyiban, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, Allahumma. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai pagi ini, detik ini, kita bisa merasakan nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Hadirnya kita pagi ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekuatan kita, tapi ini semua adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Pagi ini bab tentang fikih. Tentu sama-sama kita tahu bahwa kita ini sudah mendekati dengan bulan Zulhijjah, sebulan lagi lah. Sebelum kita masuki bulan Zulhijjah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui kembali. Kenapa saya bilang kembali? Karena pastinya seluruh jamaah FKSMM sudah tahu apa-apa yang perlu diketahui di dalam kurban. Nah, itu harus kita ulangi kembali setiap tahunnya ilmu tentang kurban. Dan sebelum saya sampaikan itu, tadi kata ketua kita mengeluhkan sedikit tentang kenapa di sini ada tempat untuk belajar teknik, yaitu yang diprakrasai oleh Bapak Ketua BKM Masjid Al Istiqomah, Bapak Sugeng Suheri. Tak gabung. Bapak Suherli, beliau seorang ketua BKM tapi juga memikirkan pendidikan jamaahnya. Bahkan ini bukan hanya khusus jamaah,
tapi untuk masyarakat sekitar bahkan ini skapnya sudah sampai Sumut, provinsi. Saya tahu karena setiap kajian jadwal saya, Pak Suherli ini sering keluar kota, ya, sering bikin seminar di luar kota, maka jarang juga hadir beliau dulu, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah sering hadir juga. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan atas usahanya untuk memajukan pemuda yang ada di sekitar Mencirim ini. Amin Allahumma. Lalu kenapa kok yang datang, yang hadir, yang mendaftar justru dari luar? Memang apapun seperti itu Pak Herli. Kita bikin pondok pesantren pun itu yang datang bukan orang sekitar pondok, tapi justru orang yang dari jauh-jauh. Itu kata guru saya Mbah Maimun dulu, kenapa? Lumrahe, apa lumrahe ya? Wajarnya, biasanya orang yang haus, orang yang bahasa kasarnya rakus, tamak akan air waktu musim kemarau, itu yang jauh dari sumur, jauh dari sumber. Lalu orang yang dekat-dekat sumur itu nyantai malah. Orang aku dekat kok, gampang jupuk air. Begitu juga ini ada ilmu loh besar, sumber. Tapi kenapa yang nyari justru dari luar-luar? Ya karena itu tadi. Karena orang sini wah deket kok, nanti pun kapan pun bisa daftar. Terakhir nanti kalau sudah penuh baru nyesal. Maka jangan kita termasuk orang-orang yang nyantai kayak gitu tadi. Meskipun kita deket, ayo cepet-cepet. Harusnya kita yang lebih duluan daripada orang luar. Bayangkan gratis. Kita sekolah, kalau sekolah SMK itu bertahun-tahun, ini cuma sebulan dan gratis. Insya Allah katanya tadi, insya Allah 99,9% bisa langsung praktek dan kerja. Alhamdulillah, ini kan suatu kesempatan yang luar biasa. Itu sedikit karena tadi disinggung kok justru yang dari luar. Katanya tadi titipan dari Bapak Suherli, pendaftaran mulai bulan 6 ya Pak ya, mulai bulan 6. Nanti setiap bulan akan berganti siswanya, begitu Pak ya, sampai 6 bulan ke depan. Umurnya ini tadi yang saya iskal. Umurnya berapa Pak? 18 sampai 35. Saya tanya seumpama anak SMA yang kebetulan ya dia sudah tidak sekolah, bolehkah mendaftar? Ternyata jawabannya boleh. Alhamdulillah. Nah, ini suatu keahlian yang sangat luar biasa yang perlu kita cari. Semoga ini menjadi referensi untuk kita, untuk anak-anak kita yang lagi nganggur ya, supaya ada keahlian mereka. Hadirin yang mulia, tentang kurban. Kurban itu di dalam fikih apa sih kurban itu? Kurban adalah hewan yang disembelih yang tujuannya taqarruban ilallah. Kalau di kitab-kitab fikih, taqarruban ilallah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan mulainya? Dari setelah sholat Idul Adha. Dari setelah sholat Idul Adha sampai akhir daripada hari tasyrik, itu waktu penyembelihannya. Hewan yang disembelih itu bisa dari kambing, bisa dari lembu,
dan bisa dari unta. Ustadz, kalau saya tak punya kambing, lembu, unta, adanya ayam, apakah boleh saya potong? Potong saja Pak, tapi jangan bilang itu korban. Jadi boleh motong ayam, boleh sekali. Soalnya kalau kambing tensi naik, lembu juga nggak bisa, unta nggak ada di sini, yang ada sepeda unta, ontel. Oleh sebab itu kita paling lembu sama kambing. Lah bagi orang yang tak bisa makan daging kambing, daging lembu, ya wis terima wae ayam kampung pun jadi. Alhamdulillah. Kayak yang sudah berumur kayak ketua BKM kita sampai ke atas iki wis mikir-mikir arep makan daging kambing, daging lembu, tak kira wis gak wani meneh. Tapi kalaupun kita tidak sanggup, maka boleh motong daging ayam, tapi tidak dibilang kurban. Lain banyak sekali saat ini, karena saya tadi juga mendengar Bapak Ketua BKM menyinggung tentang peserta kurban. Peserta kurban di sini sudah sampai 8 kelompok untuk pembelian lembu. Itu berarti 8 kali 7 56. Biasanya tahun lalu 12. Masya Allah, ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa jamaah sini antusias sekali untuk berkorban. Kurban sendiri hukumnya apa? Sama-sama kita tahu. Kurban hukumnya, kok menengi ngono pengantuk. Kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Siji. Kurban hukumnya sunnah muakkad. 2. Kurban hukumnya, Ustadz, kalau bagi yang nggak mampu gimana Ustadz? Ya sunnah tetap ya, tapi kan tidak dituntut bagi yang tidak mampu. Kurban dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sunnah tapi dikuatkan ya, dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi wajib bagi yang mampu. Maka di sini dikatakan, saya bawa kitab Kifayatul Ahyar. Saya kalau ngaji bawa kitab, nanti saya ngarang-ngarang dibilang saya bawa buku Kifayatul Ahyar Syarah Takrib. Di sini dikatakan wa ya sunnatun muakkadatun wa syiarun dhahirun yang bagi liman qadara 'alaiha ayyuhafidhu 'alaiha. Bagi orang yang mampu dianjurkan setiap tahunnya ikut berkorban. Ya, dianjurkan setiap tahunnya ikut berkorban bagi yang mampu. Wa dhahaba Malik rahimahullah taala, menurut Imam Malik ila wujubiha, menurut Imam Malik justru bagi yang mampu wajib, madhab Maliki. Mazhab Maliki. Jadi ada yang bilang tadi wajib bagi yang mampu, mazhab Maliki. Ya piye, ya gak apa-apa, mazhab Maliki masih ahlu sunnah wal jamaah. Wa qala Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, tajibu 'alal mukim bil baladil musir. Orang yang mukim dan mampu yang menetap di suatu tempat, misalkan orang Mencirim sini, dia punya kemampuan, maka wajib tahun itu menurut Imam Abu Hanifah untuk ikut berkorban. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Jangan bingung Pak ya, ini karena kita sudah banyak begini, saya sampaikan 4 madhab. Kenapa? Dikarenakan supaya yang bilang wajib supaya tidak menyalahkan yang bilang sunnah, yang bilang sunnah supaya tidak menyalahkan yang bilang wajib. Karena kita sudah banyak begini, pasti ada pendapat yang berbeda. Maka kita nggak bisa lagi untuk satu pendapat saja.
Kalau saya ngaji fikih kok saya sampaikan satu, sudah dipastikan pasti siap itu nanti banyak yang protes. Ustadz, menurut saya begini, menurut saya begini. Ini saya sampaikan. Menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Menurut mazhab Malik wajib bagi yang mampu. Menurut Abu Hanifah bagi yang mampu wajib, tapi di tempatnya dia menetap, dia tinggal. Imam Malik asalkan dia mampu, dimanapun dia berada tetap wajib kalau mampu. Nah, yang perlu kita ketahui mazhab Syafi'i mayoritas kita di sini, karena mayoritas kita kayak manapun mazhab Syafi'i. Buktinya apa? Sholatnya, ibadahnya rata-rata make caranya mazhab Syafi'i. Ya kunut, rata-rata kunut itu madhab Syafi'i sing kunut. Ya, cara wudhunya juga madhab Syafi'i. Kenapa? Saya tanya, kalau kita wudhu, ya kita wudhu, nggak kita gosok-gosok, cuman kita taruh di air gitu saja, nggak kita gosok-gosok semua. Cuman kita taruh di air anggota wudhu kita, basahlah semua. Sah nggak wudhu kita? Berarti mazhab Syafi'i. Kalau kita wudhu, cuman rambut sini yang kena air, ya, ketika membasuh sebagian kepala, kita basuh yang sini saja. Sah apa enggak? Sah. Mazhab Syafi'i. Nih mazhab Maliki gak sah. Mazhab Maliki harus semua kepala diusap. Mazhab Maliki nggak sah, kita wudhu harus semua kepala diusap. Kalau Syafi'i, yang penting ada bagian rambut meskipun cuma satu biji kena air, ya kena usapan, sudah sah. Kita sholat juga kunut. Itu menunjukkan kita ini mazhab Syafi'i dari cara beribadahnya. Makanya ini saya sampaikan, dalam mazhab Syafi'i hukum berkurban sunnah muakkadah, artinya tidak wajib, kecuali dalam mazhab Syafi'i kurban menjadi wajib kalau dinadari. Nadar itu bagaimana? Misalkan Pak Le, para YouTuber kita yang terhormat, tadi saya lupa, ini tidak mengurangi rasa hormat kepada YouTuber kita, ya. Pak Le Ashab misalkan bilang gini, aku bernadar tahun ini saya ikut berkorban, ya. Ternyata itu ada orang yang dengar, ada yang menyaksikan, itu jadi nadar dan wajib dikerjakan, ya. Makanya saya takut tadi nyontohkan, saya ngomong, soalnya saya takut nanti jadi nadar. Itu wajib. Nah kalau wajib nanti beda dengan kurban yang sunnah. Orang yang kurban wajib wis diikhlasno, dibagi kemana saja, dia nggak boleh ikut makan dagingnya, orang wajib. Tapi kalau kurban sunnah masih boleh makan dagingnya, kurbannya. Itu tentang kurban sunnah dan wajib. Dalilnya mana? Karena sekarang sedikit-sedikit ditanya dalil. Ayo kita baca dalil sama-sama. Pinter-pinter bisa baca dalil semua. Dalil itu kan ada hadis, ada Al-Quran yang pertama, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. Kesepakatan ulama kurban, ya, kurban itu semua sepakat bahwa itu memang sunnah muakkadah, ada yang wajib bagi yang mampu, itu sepakat. Dalilnya ini di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu bin nahri, aku diperintahkan untuk menyembelih hewan korban, wa huwa sunnatun lakum, dan kurban ini sunnah bagi kalian. Wa huwa sunnatun lakum, kurban ini sunnah bagi kalian.
Kemudian hadis lain, kutiba alayya an-nahru, diwajibkan bagi saya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan bagi saya an-nahru, menyembelih hewan kurban. Wa laisa biwajibin alaikum, dan tidak wajib bagi kalian. Maksudnya umatnya, sahabat Nabi waktu itu dibilang enggak wajib bagi kalian, bagiku wajib. Jadi Nabi itu wajib berkurban setiap tahun. Walaisa biwajibin alaikum. Nah, dalil yang pas, istilahnya yang paling kuat, yang sahih ini, tolong ini kita pahami betul-betul. Ada riwayat hadis begini, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, ketika kalian melihat tanggal 1 bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan kalian ingin, ya, salah seorang di antara kalian pengen ayyudhhiya, nanti apa, berkorban, sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah dan kalian pengen berkorban, pengen itu berarti wajib apa enggak? Kalian pengen kurban, pengen itu wajib apa enggak? Enggak. Wong pengen kok. Kalau enggak pengen ya enggak apa-apa. Ini hadis yang paling kuat dan kalimatnya tidak mewajibkan. Kalau kalian melihat tanggal 1 bulan Zulhijjah, kemudian di bulan itu kalian pengen berkurban, maka lanjutannya fal yumsik an sya'rihi wa atfarihi, maka hendaklah menjaga dari rambut dan kuku-kukunya, jangan dipotong. Itu nanti kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Ini baru tanggal 4 Dzulqa'dah. 4 ya, cepet ya. Nah, tanggal 4 Dzulqa'dah. Kemudian hadirin yang mulia, kalau kita pengen berkorban, bagusnya itu pakai kurban hewan yang betina apa yang jantan. Kalaupun yang betina boleh apa enggak dan hukumnya kayak mana? Ya pastinya kalau kita mau tahu kualitas daging betina sama jantan, ya pasti bagus yang jantan. Oleh sebab itu yang utama tetap yang jantan, tapi tidak juga berarti dilarang kalau ada orang kurban pakai betina. Ada orang bawa kambing betina ke masjid, Pak panitia, ini kurban saya, tolong dipotongkan. Loh kok wedok? Gak oleh wedok, gak mulai meneh, disuruh balik, dibawa pulang, kasihan gara-gara gak ngaji. Boleh kurban pakai hewan betina, ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, baiknya itu lembu 7 orang atau kambing 1 orang. Ini kadang jawabannya ini kurang tepat di hati kita, karena prakteknya banyak yang urunan pakai lembu. Nanti kalau tak jawab tolong saya dimaafkan, engko nek mulai aja dicegat. Ya. Yang bagus menurut bapak-bapak yang mana? Lembu 7 orang atau kambing 1 orang? Pakai kata Pak Anto, lembu 1 orang. Yo iya wae bener. Tapi yo duwite sapa ngono ta. Yang paling bagus adalah yang banyak dagingnya. Jawaban ini di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, yang paling bagus adalah yang mana yang paling banyak dagingnya. Loh jangan dulu. Lembu 60 kilo. Rupanya kan 1 lembu 7 orang.
Berarti per orang itu dapat berapa kilo? 3 kilo. Hah? Dapatnya, maksudnya persentase dagingnya setiap orang dapat berapa? Paling 9. Songo pengen 6 50 papat. Terus kira-kira 9 lewat sedikit. Sama satu kambing tapi bobotnya kambing sampai 15 kilo. Kambing gede kok. Kambingnya tawa kok. Ayo, banyakan mana dagingnya? Kambing. Berarti bagus yang mana? Ada orang, satu orang kambing 15 kilo satu. Tapi yang 7 orang ini kurbannya nggak main-main, lembunya limosin. Bobotnya setengah ton, 500 kilo. Bagusan mana? Kambing masih. Limosin yang banyak daging. Kita melihat manfaatnya. Tapi kalau melihat dalil, lo tengok dalilnya. Kalau misalnya yang bagus kok pakai lembu, pasti ya. Ketika Nabi Ismail disembelih, gantinya bukan kambing tapi apa? Lembu. Buktinya ketika Nabi Ismail dipotong, Nabi Ibrahim diganti pakai kambing kibas, bukan pakai lembu atau Ini menunjukkan kambing lebih bagus ya. Jadi ku melihat dalil. Lah sekarang pertanyaannya, yo gak ngono, wong sing ngeyel jawab ae. Malaikat Jibril bawanya kambing, mergo nek nggo lembu kaboten. Ono malaikat kok kaboten nggo lembu. Iso ae. Kan terus naik ke pickup to apa ngono. Ngangkate kaboten, jadi enggak lembu. Iku wong banyol, wong lucu. Mosok kok malaikat kaboten nggawa lembu. Jadi itu akal-akalan, pemahaman hadis. Nah, sekarang ada yang ini lagi, perbedaan pendapat di antara ulama. Ustadz, boleh nggak orang satu kambing untuk semua keluarga? Ini terus setiap tahun menjadi pertanyaan di hati masyarakat. Ya, setiap tahun, boleh nggak saya korban satu kambing untuk semua keluarga? Padahal Ustadz Haji Hidayat bilang ini boleh. Ustadz Ali Jabir juga bilang apa? Boleh. Dalam madhab Syafi'i, lagi-lagi saya sampaikan, dalam madhab Syafi'i satu kambing untuk satu orang. Kalau Al-Baqarah lembu bisa untuk 7 orang dan unta juga 7 orang. Nabi pernah mengerjakannya ya, bersama sahabat, satu lembu untuk 7 orang, unta juga untuk 7 orang. Unta, lembu jarang dulu di sana, unta untuk 7 orang. Lah, tapi kalau orang cuma nyembelih satu, dalilnya gimana? Dalilnya Nabi pernah menyembelih 2 kambing, satu untuk Nabi, kemudian satu untuk umatnya Nabi Muhammad yang orang-orang tidak bisa berkorban. Ya Allah, ini terimalah untuk kurban untukku dan untuk semua umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad satu kambing tapi untuk semua umatnya, itu berapa itu? Dalam hal ini pemahaman kita, maka itu niatnya boleh. Niat boleh diikutkan untuk seluruh keluarga, niatnya, tapi tetap itu sahnya untuk satu orang. Niatnya boleh untuk semua, tapi sahnya untuk satu orang. Itu pendapat yang tengah-tengah. Karena menyikapi kok ini Nabi pernah mencontohkan unta untuk 7 orang, supaya tidak menafikan hadis itu juga. Nabi pernah menyuruh kalau unta untuk 7 orang, lembu untuk 7 orang. Lah jadi kalau misalkan satu sah kambing untuk 7 orang, lah ngapain unta ya kambing wae, ngapain lembu ya kambing wae. Makanya diambil tengah-tengah boleh,
tapi niatnya saja untuk semua keluarga, tapi sahnya itu untuk satu orang. Dan kurban ini sunnahnya ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain itu apa hadirin? Fardu ain kayak sholat, setiap individu wajib mengerjakannya, kalau tidak mengerjakan dosa. Itu fardu ain. Fardu kifayah, satu orang mengerjakan, satu kampung sudah tidak dosa. Kurban ini sunnah kifayah dalam satu keluarga. Orang sudah ada satu ya di keluarga ini yang berkorban, semuanya sudah tidak dituntut untuk berkorban, karena sunnahnya muakkad itu dituntut kuat. Dalilnya apa? Satu orang cuman kepala keluarga, maka semua sudah tidak dituntut, artinya sudah ikut dalam mendapatkan kesunahan. Itu ulasan ringkas tentang kurban. Kemudian hewan yang tidak boleh dan hewan yang boleh. Batas umur ini yang paling sering menjadi permasalahan. Para ketua panitia, tolong kalau bisa umur ini dipenuhi. Usia atau umur ya? Sing pas. Umur hewan kurban, kalau kambing sama-sama berapa? 2 tahun. Itu kambing umum. Tapi hadisnya ada. Ya. La tadbahu illa musinnatan. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Loh, Nabi dalam hadis sahih itu melarang, jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah itu kalau musinnah ini kan istilah, untuk kambing umurnya beda, untuk unta umurnya beda. Kalau musinnahnya kambing umur 2 tahun genap masuk tahun ketiga, kurang 1 hari nggak disebut musinnah. Kambing 2 tahun genap masuk tahun ketiga, itu musinnahnya kambing. Ya, kambing semua, kambing Itawa, kambing Jawa. Kambing Jawa kambing yang hitam, sing jenggoten. Kok nengok saya? Iku kambing Jawa, 2 tahun masuk tahun ketiga. Lembu 2 tahun genap masuk tahun ke-3. Onta genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Orang yang tidak memenuhi ini, lembunya 2 tahun masuk tahun ketiga, sudah disembelih jadi hewan korban, maka tidak sah sebagai korban, tapi sah sebagai sedekah. Lah roto-roto gak ada 2 tahun Ustaz, soalnya duitnya gak cukup nih 2 tahun. Itu beli aja yang kurus-kurus kan bisa. Lembu sing wis tuwek-tuwek tapi sing kurus-kurus. Lah katanya dagingnya Ustaz. Ya tapi kalau bisa umurnya menjadi. Sekarang panitia sibuk berapa kilo? 14 juta itu berapa kilo? Sibuk yang ditanya kilonya, bukan umur. Aku ini gak nyinggung wong kene loh ya. Aku nyinggung ketua panitia masjid tempat saya. Itu berapa kilo gitu katanya. Nggak ditanya dulu umurnya berapa. Kalau orang ngaji fikih yang ditanya bukan kilonya dulu. Ya, karena ada sapi limusin baru setahun wis gawedi. Oh kilo ini ya wis lebih 100 kilo gawedi. Tapi umurnya baru setahun. Orang kalau ngaji fikih pinter, iki wis pirang tahun. Urusan yang jual tadi nokoh, urusan dia nanti dipukuli malaikat. Tapi yang penting kita sudah ada jawaban. Tanya, biar nggak dosa. Panitia ngawur iki karena duitnya sakmene wis tukokno cilik-cilik wae umure. Sing penting dagingnya. Hati-hati loh. Aku ini ingatkan sekalian nakut-nakuti.
Makanya kalau dikaji betul, panitia itu mumet, wes lah aku gak jadi panitia ya, capek dengerin ngaji ku. Jadi kalau kayak gitu sah apa enggak Ustaz? Wes secara umum enak ngikuti pendapat yang paling ringan. Pokoknya waktu 10 Dzulhijjah iku ngalirkan darah wae, motong hewan. Memotong apa wae wes iku di mata Allah kita sudah kurban. Kan enak ngono. Jadi ayam Ustaz, ojo ngomong kurban ayam ah. Ojo ngomong kurban. Wong ayam enggak termasuk kategori hewan yang disebut tadi hewan kurban. Jadi kalau kita ngikuti pendapat yang kuat ini, kalau tidak cukup umur tidak sah sebagai kurban, tapi cukup untuk sedekah biasa. Aku tak pikir-pikir, kasihan kali lah orang ini banyak yang ini. Jadi ini kalau nggak disampaikan mengganjal. Saya ngajar fikih. Kalau disampaikan pasti nanti geweger. Kasihan panitiane. Ya, tapi pura-pura nggak tahu aja ya Pak ya. Wes pokoknya ngono ya. Kalau bisa diusahakan. Tapi kalau nggak ketemu kayak mana Ustaz? Illa ayaksura alaikum, kecuali sulit bagi kalian. Ya, fatat bahu jadatan minadhani. Kalau nggak menemukan umur yang 2 tahun tadi, sembelihlah jad'ah minadhani. Wes kambing domba wae mulai 6 tahun sampai 1 tahun pun cukup. Kambing domba asal umur 6 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun sudah 6 bulan itu berarti cuwilik ya. Tapi kalau bisa ya setahun sampai 2 tahun, setahun penuh masuk ke 2 tahun. Kalau enggak 6 bulan sampai setahun sudah cukup. Jadi cuwilik itu, tapi untuk waktu-waktu yang darurat. Kalau memang sulit nyari yang umur segitu, artinya sulit ini kayak mana? Hewannya ada, duitnya ra ono. Hewannya ada, duitnya ora. Duitnya ada, hewannya enggak ada. Ini sulit. Kebanyakan yang di sini saya yakin sama-sama. Duitnya atau hewannya yang enggak ada? Duitnya. Podo sama tetangga saya berarti. Duitnya enggak ada. Kalau kita cukup umur biasanya enggak cukup duitnya. Makanya wis iku ae lah saonone sak pira lah Ustaz. Aja gawe mumet lah Ustaz, panitia wis parek-parek malah gawe mumet. Oh wis gak ono duite kok, kecuali ada duitnya. Ya. Kalau enggak ada maka itu darurat. Kalau ada ya wis diusahakan umurnya cukup. Sapi 2 tahun, kambing 2 tahun, kecuali kalau domba itu pun untuk yang darurat. Kalau nggak menemukan kambing umur 2 tahun, bolehlah apa tadi, domba yang 6 bulan sampai setahun pun jadi. Sama kayak akikah. Akikah juga begitu. Sama ketentuannya antara hewan kurban sifat-sifatnya dengan hewan akikah. Jadi nanti kalau beli hewan akikah disamakan saja kayak kurban ciri-cirinya. Makanya bab di dalam fikih itu ketika membahas tentang kurban, setelahnya ada bab tentang akikah. Itu pintere ulama begitu, supaya gak ribet-ribet. Kalau akikah kayak mana? Setelah bab kurban langsung bab akikah, karena ini masih ada kesepahaman dalam hewan yang digunakan. Itu sedikit ulasan karena waktu kita sangat terbatas. Maka setelah ini kita ada tanya jawab. Saya yakin tanya jawabnya lebih banyak lagi yang mengganjal. Nanti kalau saya uraikan semua habis waktu, belum ada pertanyaan. Nah, maka untuk itu silakan setelah ini yang ingin bertanya kami persilahkan. Jangan lupa
Supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.